Ishak Daud adalah seorang panglima gerakan Aceh Merdeka wilayah Perla yang namanya masih menjadi salah satu ikon dalam sejarah perang antara gerakan Aceh Merdeka dengan TNI. Bagaimana tidak, panglima yang memiliki tubuh tegap dengan wajah tampan ala India ini menjadi orang paling dicari oleh aparat keamanan karena kelihayannya dalam medan perang maupun keberaniannya. Salah satu aksi fenomenal yang dilakukan Ishak Daud yaitu menculik wartawan Metro TV, Ersa Siregar dan Ferry Santoro, yang dengan aksinya tersebut Ishak Daud menjadi orang nomor satu yang paling dicari kala itu. Namun perjuangan Tengku Ishak Daud harus berakhir di Alonere, Aceh Timur pada tanggal 8 September 2004 akibat penyergapan yang dilakukan TNI. Ishak Daud tewas dengan istri dan pengawal setianya. Inilah perang penghabisan sang panglima dalam perjuangannya. Maka dalam video kali ini kita akan mengupas kisah penyergapan sang panglima GAM Ishak Daud. Umar adalah satu-satunya saksi hidup dari kalangan GAM yang terlibat langsung dalam pertempuran 2 jam di Alonere pada tanggal 8 September 2004, pertempuran penghabisan yang menewaskan Panglima GAM Ishak Daud. Awalnya kematian Ishak Daud meninggalkan misteri, tidak ada yang tahu persis detil kejadiannya. Pihak GAM sendiri baru mengeluarkan keterangan pada tanggal 12 September 2004, 4 hari setelah kejadian. Itu pun GAM hanya menyebut Ishak Daud tewas bersama 8 personil GAM lainnya. Selebihnya adalah misteri. 3 tahun setelah kematian Ishak Daud, peristiwa itu tetap menyimpan teka-teki. Sebelumnya, Umar sendiri lebih memilih diam, tapi saat ditemui tim Aceh kini ia buka suara. Inilah untuk pertama kalinya Umar bersedia muka mulut tentang kisah dibalik meninggalnya Ishak Daud. Kalau ada yang tanya sama saya sebenarnya nggak mau cerita. Ini pertama kali saya cerita tentang kejadian ini, ujarnya dengan suara tersendat-sendat. Umar tidak pernah melupakan kejadian itu. Detik-detik ketika nyawanya dipertaruhkan, ia sering mengenang pertempuran penghabisan itu dengan hati teriris. Pertempuran itu bermula saat 5 orang rombongan Ishak Daud sedang menempuh perjalanan menuju Tualang. Mereka adalah Ishak Daud, istrinya Cut Rostina, Umar, Raider, dan Abu Bakar. Hari itu rencananya mereka mau naik ke Tepak Tuan karena Ishak Daud dipindah tugaskan ke sana. Hari naas itu, tanggal 8 September 2004, Ishak Daud bersama istri dan 3 pengawalnya sedang berwudu untuk sembahyang zuhur di pinggir sungai, tak jauh dari kem darurat mereka. Saat itu ia hanya mengenakan baju kaos dan celana jeans. Sungai itu letaknya di lembah, dikelilingi perbukitan. Tiba-tiba dari atas bukit terdengar suara senjata. Ishak Daud yang berada di bibir sungai terperanjat. Ternyata keberadaannya sudah terendus pasukan TNI. Umar yang tidak jauh dari posisi Ishak Daud segera tiarap dan melepas tembakan balasan. "Abu Shi, kita harus mundur," seru Umar. Abu Shi adalah panggilan kehormatan pasukan GAM kepada Ishak Daud. "Tidak, ini saatnya kita bertempur habis-habisan. Ini penentuan hidup atau mati," sergah Ishak di antara peluru yang berdesing seraya mengambil posisi menyerang. Cut Rostina, sang istri yang sedang hamil, juga tak mau lari. "Hidup dan mati saya bersama suami," ujarnya kepada Umar. Hari itu adalah hari kelima Cut Rostina berkumpul bersama suaminya. Rentetan tembakan terus berdesing. Mereka mencari benteng perlindungan. Untungnya tak jauh dari mereka ada pohon sawit. Di sanalah mereka berlindung sambil melepas tembakan balasan. Umar berusaha menarik Cut Rostina untuk berlindung di balik pohon sawit menyusul Ishak. Saat itulah sebutir peluru merobek lengannya. Ia terlempar ke belakang sejauh 2 meter. "Saya kena," teriak Umar spontan. Ia sempat melihat sang penembak tak jauh darinya. Sambil melepas tembakan, ia sempat mengajak Ishak Daud lagi untuk mundur. Tapi lagi-lagi ajakannya ditolak. "Jangan, hari ini kita berperang," kata Ishak. Ibarat adegan di film laga, mereka bertempur dengan posisi saling melindungi. Satu di depan, satu di belakang. Umar mengambil posisi di depan,
Sementara Ishak dan istrinya mengambil posisi di belakang. Dengan tubuh berlumuran darah, Umar berdiri di tempat terbuka seraya memberondong tembakan ke arah tentara. Kemudian Umar berseru, "Tengku, lari saja dulu, biar saya yang hadapi." Umar terus berjalan ke depan sambil memberondong tembakan. Naas, sebutil peluru kembali terpacak di belakang tubuhnya. "Abu Syih, saya kena!" teriak Umar. Mendengar teriakan itu, Ishak Daud melongok dari balik pohon kelapa sawit. Saat itulah sebutir peluru menembus kepala sang panglima. Ishak Daud terjatuh dengan posisi telungkup. Darah segar keluar dari hidungnya. Matanya melihat langit merdeka yang dia impikan. Saat itu juga malaikat maut menjemput sang panglima. Pukul 2.30, perang mereda. Cut Rostina menyuruh Umar menyelamatkan diri. Sementara ia tetap di sana meratapi jasad sang suami. Umar sempat tak tahu nasib istri Ishak Daud, sampai akhirnya koran memberitakan Rostina juga tewas dalam pertempuran. "Saat kami berpisah, Bunda, Rostina masih hidup, kemungkinan beliau disiksa," tutur Umar. Dalam kondisi 9 peluru bersarang di tubuhnya, Umar merangkak mencari perlindungan ke desa terdekat. Kemudian nyawanya terselamatkan. 3 hari kemudian, Aceh geger setelah berita kematian Ishak Daud muncul di media lokal. Ternyata tentara mengenalinya, hanya saja tubuhnya sudah dipenuhi luka tembak. Sepertinya beliau ditembak lagi setelah meninggal, duga Umar. Dalam pertempuran itu, Raider dan Abu Bakar, 2 pengawal Ishak Daud yang lain, juga ikut tewas. Itulah tragedi Alunereh, tempat pertempuran terakhir sang panglima. Ishak Daud pergi dengan perjuangan yang dia yakini sebagai kebenaran. Selamat jalan Panglima. Dukung dan ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.